Setiap hari, kita dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air maupun mancanegara. Baru-baru ini, ada kejadian bencana banjir yang melanda beberapa daerah di Pulau Jawa. Bahkan saat ini, berita mengenai pemilu tengah menjadi topik yang diperbincangkan. Informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut dapat kita peroleh melalui teks berita. Berita bisa disampaikan lewat televisi, radio, koran, majalah, media online, sampai media sosial. Tetapi, bagaimana ya proses penulisan teks berita itu? Apa saja yang harus dicantumkan? Kita belajar bareng di video ini yuk. Baik, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, apa sih itu teks berita? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Kalau di televisi nih, kamu pasti pernah melihat reporter yang mewawancarai narasumber. Misalnya, pada kejadian gempa bumi di Cianjur, fakta-fakta berita bersumber dari keterangan warga setempat serta bukti pendukung seperti foto atau video di lokasi kejadian. Selain berdasarkan fakta, berita harus bersifat aktual. Berita harus disampaikan secepat mungkin supaya informasinya nggak basi, guys. Apalagi, kalau berita tersebut berhubungan dengan banyak orang atau melibatkan tokoh terkenal. Contohnya, berita mengenai Elon Musk yang menggunakan kain batik bomba dari Sulawesi Tengah pada perhelatan B20. Selanjutnya, apa sih fungsi teks berita? Teks berita memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai sumber informasi terkini, alat untuk membentuk opini dan sudut pandang masyarakat, alat untuk membangun hubungan antara media massa dan masyarakat, dan alat promosi dan branding dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, penting untuk membaca dan memahami teks berita dengan baik agar mendapatkan informasi yang akurat dan sudut pandang yang objektif. Selanjutnya, bagaimana sih struktur teks berita? Di dalam teks berita, terdapat 3 struktur yang tak boleh dilewatkan. Di antaranya orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Bagian yang pertama adalah orientasi berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Struktur teks berita. Yang kedua adalah peristiwa. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Dan struktur teks berita yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Guys, tahu gak sih, apa saja unsur-unsur berita? Yuk, simak bersama. Secara umum, unsur-unsur teks berita ada 6 macam yang kita kenal sebagai 5W+1H yaitu what, where, when, who, why, and how. Biar lebih gampang, kalian bisa menyingkatnya menjadi adik Simba. Baik, unsur berita pertama adalah apa atau what. Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas dibicarakan. Unsur berita yang kedua adalah where atau di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Unsur berita yang ketiga adalah when atau kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Unsur berita yang keempat adalah who atau siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Unsur berita yang kelima adalah why atau mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Unsur berita yang terakhir adalah how atau bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis, sesuai urutan waktu kejadiannya. Guys, tahu gak kalian bahwa teks berita termasuk ke dalam karya jurnalistik? Oleh sebab itu, ada panduan yang harus kalian ikuti untuk membuat teks berita. Salah satunya mengenai kaidah kebahasaan. Yuk, kita bahas. Baik, di antara kaidah kebahasaan dalam teks berita adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Yang kedua adalah penggunaan kata kerja mental.
Yang ketiga penggunaan konjungsi temporal. Yang keempat penggunaan konjungsi penerang dan yang kelima adalah penggunaan kalimat langsung. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kaidah kebahasaan teks berita yang kedua adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Contohnya, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. Kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contohnya, kata kemudian, setelah, akhirnya, sejak, awalnya. Kaidah kebahasaan teks berita yang keempat adalah penggunaan konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya, konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contohnya, Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. Kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir adalah penggunaan kalimat langsung. Ketika wartawan meliput berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi, dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat. Salah satunya kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Contohnya, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Baik, kita bahas jenis teks berita yang pertama yaitu berita langsung atau straight news. Jenis berita ini berisi informasi yang terbaru dan diberitakan dalam waktu dekat setelah peristiwa terjadi, biasanya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Berita ini disajikan dalam headline atau halaman depan koran untuk cepat diketahui oleh pembaca. Nah, straight news ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu hard news dan soft news. Hard news itu sendiri merupakan berita yang penting, paling terkini, terbaru, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Sedangkan soft news merupakan berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Selanjutnya, jenis teks berita yang kedua adalah berita opini atau opinion news. Jenis berita ini berisi ide, pemikiran, kreativitas, ataupun komentar mengenai suatu hal dari para pakar seperti pendapat dari seorang profesor, dokter, cendekiawan, menteri, dan lain sebagainya. Jenis teks berita selanjutnya adalah berita interpretatif. Berita ini dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput, tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Jadi, tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan ataupun dikurangi. Jenis teks berita selanjutnya adalah berita investigasi. Berita investigasi atau investigation news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Dalam proses menyusun berita ini, penulis atau wartawan menjadi watchdog dan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran atau fakta yang tersembunyi. Jenis berita yang terakhir adalah depth news atau berita mendalam. Berita ini dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Unsur berita yang ditekankan pada jenis ini adalah mengapa atau why, bagaimana atau how, dan so what. Baik, berikut ini adalah salah satu contoh teks berita tentang kriminalitas. Perhatikan dengan baik setiap struktur teks berita mulai dari kepala berita, tubuh berita dan ekor berita. Kasus Tinder Swindler Indonesia. Kerugian korban ditaksir ratusan juta. Ditreskrim Suspolda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus penipuan lewat aplikasi kencan atau yang diidentikan dengan film dokumenter berjudul The Tinder Swindler. Direktur Reskrim Suspolda Metro Jaya Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut ada 2 korban yang membuat laporan ke pihak berwajib. Ia juga membeberkan aksi penipuan itu terjadi pada tahun ini. Ini masih kita lakukan penyelidikan.
Di laporan itu ada dan saat ini kita lakukan serangkaian upaya penyelidikan oleh tim penyelidik Subdit Siber Polda Metro Jaya, kata Ade di Polda Metro Jaya, Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. Ade menerangkan kasus penipuan ini bermula saat korban dan terduga pelaku berkenalan dalam sebuah aplikasi kencan. Dari perkenalan itu, keduanya intens berkomunikasi dan menjadi akrab. Setelah itu, pelaku mulai melancarkan aksinya. Pelaku pun melakukan berbagai bujuk rayu hingga korban akhirnya terbuai. Pada akhirnya korban tertarik dengan iming-iming maupun rayuan. Kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku, ucap Ade. Iming-iming, rayuan, mengelabui korban untuk serahkan sejumlah uang yang merupakan janji dari pelaku ini membuat bisnis baru dan sebagainya, sambungnya. Ade menyebut aksi penipuan ini sebenarnya mirip dengan kasus-kasus pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah cara pelaku berkenalan dengan korban. Ini murni penipuan sebenarnya. Sedangkan modus yang digunakan untuk masuk bisa bermacam hal ya. Salah satunya tadi itu untuk mengenal korban lebih dalam. Kemudian melakukan aksi rayu iming-iming dan sebagainya. Kemudian barulah dilakukan aksi penipuan yang dimaksud, tutur Ade. Ade belum menjelaskan secara rinci soal aksi tipu daya pelaku dalam kasus Tinder swindler ini. Ia hanya mengungkapkan kerugian yang diderita korban mencapai ratusan juta. Mungkin kerugian masih ratusan juta ya, ucap dia. Lebih lanjut, Ade mengatakan proses penyelidikan masih terus dilakukan, termasuk mencari unsur pidana dalam laporan ini. Apabila nanti ditemukan peristiwa pidana, kita akan lakukan gelar perkara untuk menaikkan status dari lidik menjadi sidik, sekaligus penetapan tersangkanya, pungkas Ade. Yah, itulah tadi salah satu contoh teks berita. Semoga pembahasan pada video ini dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.